Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Angga ini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan saya sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap praktik thrifting ilegal yang masuk ke Indonesia yang membuat produk tekstil dan konveksi dalam negeri sulit untuk bersaing. Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap praktik penjualan barang bekas atau thrifting ilegal yang masuk ke Indonesia. Barang thrifting membuat produk tekstil dan konveksi dalam negeri sulit bersaing. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendukung langkah Kementerian Perdagangan untuk menghentikan masuknya barang bekas yang tidak sesuai aturan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya saing industri tekstil dan konveksi dalam negeri. Gempuran barang-barang ilegal dari pakaian jadi bekas yang dianggap sampah, kemudian juga dari tekstil-tekstil dari negara luar. Tidak bisa kita toleransi. Tapi apakah kemudian mereka bersuara, tapi kami ini juga berusaha dengan menjual barang thrifting. Kita cari nanti formulasinya seperti apa, kan begitu. Tapi ilegal is ilegal dalam bentuk apapun, gitu. Samuel menilai penanganan masalah thrifting perlu dilakukan secara seimbang. Pemerintah juga harus mencari solusi agar ekonomi rakyat tetap berjalan. Sebelumnya, kuota impor pakaian thrifting pada tahun 2021 awalnya hanya 7 ton. Jumlahnya terus merangkak naik menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan 2023. Lalu membengkak menjadi 3.600 ton pada tahun 2024. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga Agustus lalu, pemerintah mencatat impor thrifting sudah mencapai 1.800 ton. Fajar Ilhami dan Hilman, TVR Parlemen melaporkan. Terkait dengan pemotongan tambahan penghasilan pegawai ASN oleh beberapa kepala daerah, sebagian akibat pemotongan dana transfer pusat ke daerah oleh pemerintah pusat, Komisi 11 menilai hal ini berdampak langsung terhadap kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Beberapa kepala daerah mulai melakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN akibat pemotongan dana transfer pusat ke daerah atau TKD yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Komisi 11 menilai pemotongan TPP berdampak langsung terhadap kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Anggota Komisi 11 DPR RI, Andi Yuliani Paris mengatakan, aparatur di tingkat kabupaten dan kota merupakan garda terdepan yang berhadapan dengan masyarakat. Penurunan tunjangan dinilai akan berimbas pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Ia berharap transfer ke daerah dapat kembali meningkat seperti semula. Kita tahu bahwa tunjangan daerah ini memang di mana-mana turun. Kita juga melihat bahwa transfer ke daerah kan juga turunnya sangat drastis ya, lebih dari 40%. Nah, artinya bahwa program-program pembangunan yang dilakukan di daerah juga menurun. Nah, terkait dengan apa yang saya temukan dengan turunnya tunjangan ini juga mempengaruhi performa kerja. Padahal di daerah atau kabupaten itu langsung berhadapan dengan publik. Sehingga pelayanan-pelayanan publik itu menjadi semakin tidak berkualitas ya, karena mereka nggak punya tunjangan. Malah banyak juga daerah yang tidak mampu lagi next year kalau memang kondisinya masih seperti ini, bayar listrik aja udah nggak bisa. Berdasarkan data Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan sejumlah laporan APBD, ruang fiskal daerah untuk belanja pegawai ikut tergerus. Selain itu, sejumlah daerah juga tengah melakukan restrukturisasi APBD untuk menekan defisit. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan partisipasi interest bagi daerah untuk melibatkan daerah dalam mengelola minyak dan gas bumi. Dan informasi selengkapnya tetap bersama kami di TVR 09.
Ruang Sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI akan mengawal transparansi dan akuntabilitas terkait akselerasi penerapan partisipasi interest 10% di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua Barat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan partisipasi interest bagi daerah untuk melibatkan daerah dalam mengelola minyak dan gas bumi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran partisipasi interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan akan mengawal transparansi dan akuntabilitas terkait akselerasi penerapan partisipasi interest 10% di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua Barat. Participating interest yang merupakan hak daripada pemerintah daerah ini dapat segera diwujudkan. Karena tadi kita mendengar dari laporan Dirjen Migas, Kepala SK Migas, termasuklah informasi dari Gubernur Kaltim dan juga Gubernur Papua Barat. Ini memang ada yang harus kita akselerasikan dan kemudian juga ada yang harus kita perbaiki. Misal Kalimantan Timur yang ternyata sudah mendapat juga ada dua blok PI dari 11 itu ternyata malah mereka mendapat hal negatif arus kasnya, malah harus bayar kekurangan pajak. Nah ini kan saya pikir tidak baik, akan menimbulkan presiden buruk terhadap PI tersebut karena kita melihat PI ini harus memberikan manfaat. Nah, maka saya sudah putuskan bahwa ini akan kita periksa di Panja Migas. Sementara itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyatakan sebagai daerah penghasil minyak dan gas, masyarakat Kaltim memiliki hak untuk dilibatkan dalam mengelola sumber daya alam. Hilman Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional, Komisi 7 DPR RI melalui Panja Daya Saing Industri menerima aspirasi dari 14 asosiasi industri guna menggali kondisi terkini sektor industri termasuk peta pasar dan juga persaingan di tingkat global. Dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional, Komisi 7 DPR RI melalui Panja Daya Saing Industri menerima aspirasi dari 14 asosiasi industri untuk menggali kondisi terkini sektor industri, termasuk peta pasar dan persaingan di tingkat lokal maupun global. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay menjelaskan bahwa salah satu keluhan terbesar pelaku industri adalah maraknya produk impor murah yang membanjiri pasar Indonesia. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait serta aparat penegak hukum guna menindak tegas praktik impor ilegal. Jadi hasil panja ini kan tentu harus di follow up. Dan nanti hasil-hasilnya itu tentu kita harapkan dapat meningkatkan daya saing industri kita. Apalagi tadi salah satu masalah yang saya kira semua dihadapi oleh asosiasi itu adalah banjir produk import dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah dari harga produk dalam negeri. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia,
Muhsin Rija menyampaikan bahwa selain banjirnya produk impor, para pelaku IKM juga terkendala pendanaan akibat mahalnya harga bahan baku, serta tingginya bunga dan biaya pinjaman. Coba UKM dibanding luar negeri sama dalam negeri sangat jauh, sehingga kesulitan bersaing kita deh. Kalau di sekarang tantangan untuk persaingan itu antara lain dan itu dibantu. Andini dan Fajar, TVR Parlemen melaporkan. Menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU/23/2025 memiliki dampak penting bagi tata kelola penempatan personil Polri, sehingga perlu dikaji secara menyeluruh sebelum ditindaklanjuti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan menyampaikan bahwa DPR RI masih mempelajari dampak dan ruang lingkup putusan tersebut, khususnya terkait aturan bahwa personil Polri hanya dapat ditempatkan di luar institusi kepolisian pada posisi yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas kepolisian. Dasko menambahkan, tugas-tugas Polri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabaran teknis mengenai posisi yang diperbolehkan akan disusun lebih lanjut oleh Polri. Jadi secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari, terutama mengenai bahwa kalau yang saya tangkap ya, bahwa polisi itu hanya boleh menempatkan personil di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas polisi, kalau saya nggak salah begitu. Dan itu tugas-tugas kepolisian itu kan diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu nanti penjabarannya nanti silakan nanti dijabarkan ya kepolisian dengan PAN RB dan lain-lain. Dikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, selanjutnya industri tekstil nasional merupakan nadi ekonomi rakyat, mulai dari pabrik besar hingga penjahit kecil di sudut kampung yang kini terancam oleh banjirnya baju bekas ilegal. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Kembali bersama kami. Di balik harga murah tersimpan ancaman serius bagi keberlangsungan usaha dalam negeri, lapangan kerja dan juga kesehatan masyarakat. DPR RI serukan langkah tegas dan terpadu antara penegak hukum, bea cukai dan kementerian terkait guna menutup seluruh celah impor ilegal. Dan ini bukan sekedar soal perdagangan saja pemirsa, tetapi juga pertarungan untuk menjaga martabat industri bangsa agar tetap berdiri tegak di negeri sendiri. Simak kebutuhan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF memperingatkan dampak serius dari derasnya impor pakaian bekas di dalam negeri. Pasalnya, 520.000 pekerja pabrik tekstil dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja karena omset pabrik yang menurun drastis. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, impor baju bekas di Indonesia melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berawal dari tahun 2021, volume impor baju bekas hanya sebanyak 7 ton. Namun, naik menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian, melonjak drastis menjadi 3.600 ton pada tahun 2024. Hingga Agustus tahun 2025 sudah mencapai 1.800 ton. Berkaca dari kondisi tersebut, rancangan undang-undang pertekstilan yang saat ini tengah dibahas DPR RI menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di tanah air sehingga berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sedang menyusun rancangan undang-undang tentang pertekstilan. Indonesia dulu pernah berjaya dalam bidang tekstil, tapi sekarang banyak pabrik-pabrik tekstil kita tutup, ya, tutup. Salah satu penyebabnya ya selain beberapa penyebab lain adalah selama 40 tahun ini lebih sudah banyak masuk barang-barang bekas, baju-baju bekas dari berbagai negara. Istilahnya cap karung, ya. Nah ini tentu harus dihentikan kalau mau UMKM kita, industri tekstil kita bangkit kembali, ya. Dan mereka juga sebenarnya tidak membayar pajak masuk ke Indonesia kan, banyak dalam arti kata penyelundupan, ya, penyelundupan. Nah, saya setuju Indonesia mengatur, melarang supaya UMKM kita hidup, supaya industri tekstil kita hidup juga. Nah itu harus dilarang. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan berencana mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas ilegal. Mereka beralasan impor pakaian bekas telah merugikan industri tekstil dalam negeri dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menutup celah kerugian negara akibat ketiadaan pajak bea masuk. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Jalan Surya Kencana menjadi salah satu destinasi wisata populer di Bogor, dikenal dengan deretan kuliner legendaris dan nuansa heritage-nya. Ya, betul sekali. Ini terkait dengan kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan pengalaman jalan-jalan santai sampai berburu kuliner otentik khas Bogor. Lalu apa saja yang membuat Jalan Surya Kencana ini semakin menarik untuk dikunjungi? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Sejauh ini di periode sekarang sudah bagaimana perkembangan dari rancangan undang-undang PPRT ini, Pak? Sudah ada panjanya, mudah-mudahan di dalam masa sidang ini mungkin sudah bisa selesai menjadi inisiatif DPR. Oke, fokusnya ke arah mana nih, Pak? Kita mempelajari ya, kenapa beberapa waktu yang lalu itu undang-undang ini belum selesai. Rumah tangga itu merasa tidak perlu ada pengatur lebih rinci terhadap soal pekerja rumah tangga ini. Kalaupun undang-undang ini perlu ada, judul atau heavy aksentuasinya itu adalah kepada perlindungan pekerja rumah tangga itu. Salah satu poin yang menjadi highlight masyarakat nih adalah mengenai upah. Yang disebutkan bahwa nanti upah dari pekerja rumah tangga ini akan sesuai dengan UMR atau UMP. Yang standar paling mudah itu kan UMR, jadi nggak boleh di bawah itu. Tapi untuk daerah Jakarta dan sekitarnya aja itu udah 4,9 juta loh, Pak. Nah itu kan akan memberatkan kan, hanya saya katakan tadi kita tidak secara spesifik membicarakan tentang soal upah ini range-nya berapa dan segala macam. Kalau selama ini ada pihak yang merasa dirugikan sebelum ada undang-undang ini, itu juga sudah kita akomodir. Tetapi selama ini juga kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak ada masalah apa-apa juga selama ini, itu juga tidak akan terganggu dengan undang-undang ini. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Jalan Surya Kencana menawarkan banyak pilihan wisata mulai dari jalan-jalan menyusuri bangunan tua hingga mencoba kuliner yang sudah melegenda. Tak sedikit pula wisatawan yang datang untuk berfoto karena suasana jalannya yang unik dan instagramable. Nah pemirsa, langsung saja tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan pesona wisata Jalan Surya Kencana dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Bogor menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin sejenak melepas penat. Selain dikenal dengan kota hujan, Bogor juga memiliki surga kuliner yang legendaris. Salah satunya adalah Jalan Surya Kencana yang menyimpan sejuta rasa dalam satu jejak. Dari kuliner legendaris hingga cita rasa kekinian, semuanya ada di sini. Intips kali ini akan membawa pemirsa untuk menjelajah berbagai kuliner terbaik di Surya Kencana dan mencicipi hidangan yang melegenda. Yuk kita intip selengkapnya. Destinasi ini bukan sekedar tempat wisata biasa, melainkan sebuah pengalaman yang menggabungkan kuliner lezat, tradisi unik, dan panorama alam yang memukau. Mari kita telusuri lebih dalam. Di Jalan Surya Kencana, pemirsa dapat menemukan cerita-cerita menarik tentang kuliner, budaya, dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Tempat ini terkenal dengan ragam kuliner yang menggoda selera. Mulai dari makanan tradisional hingga hidangan modern, semua bisa pemirsa temukan di sini. Apa saja sih kuliner yang wajib pemirsa icip-icip saat di Jalan Surya Kencana? Let's check it out! Kuliner pertama yang wajib pemirsa coba bila berkunjung ke Jalan Surya Kencana adalah cungkring. Cungkring merupakan kuliner khas Bogor yang dibuat dari cingur atau bibir dan kaki sapi yang dimasak menyerupai sate. Cungkring dibumbui dengan bumbu kuning, lalu dipanggang hingga matang. Di gerai Cungkring Pak Jumat, pemirsa dapat menikmati cungkring dengan harga Rp17.000 seporsinya. Dalam penyajiannya, cungkring akan dihidangkan bersama dengan potongan lontong, peye, dan disiram kuah kacang kental. Wah, bikin perut keroncongan nih. Selanjutnya ada soto kuning. Soto ini adalah salah satu kuliner legendaris yang ada di Jalan Surya Kencana. Tak heran, soto ini selalu ramai oleh pengunjung. Soto kuning khas Bogor ini memiliki kuah kaya rempah dengan daging yang empuk. Berisi daging sapi yang empuk dan berbagai macam isian lain seperti paru, kikil, dan babat membuat soto ini begitu istimewa. Agar cita rasa semakin sedap, pemirsa dapat menambahkan sambal dan jeruk nipis. Jadi ngiler nih, sangat cocok dinikmati di cuaca Bogor yang sejuk ya pemirsa. Tak lupa kita coba segarnya asinan gedung dalam. Perpaduan antara sayuran dan buah dengan bumbu kacang dan cuka membuat asinan ini punya rasa yang asam, manis, pedas, dan menyegarkan. Bagi pemirsa penggemar asinan, wajib untuk mencoba asinan gedung dalam. Dijamin, lidah Anda akan dimanjakan dengan perpaduan dan kesegaran rasanya.
Makanan yang viral di Bandung ini dapat juga pemirsa nikmati di Jalan Surya Kencana, yakni bacang panas. Bacang panas berbeda dengan bacang biasa karena disajikan hangat-hangat. Bacang dipanaskan terlebih dahulu sebelum disajikan sehingga aromanya lebih harum dan teksturnya lebih lembut. Tersedia 2 pilihan menu berbeda yang bisa dipilih, yaitu bacang nasi dan bacang ketan, yang isinya berupa daging ayam atau daging sapi. Seporsi bacang panas dihargai Rp10.000 dan tambahan Rp5.000 bila ingin diberi topping berupa tetelan atau jando yang gurih, kenyal, dan nikmat. Yang terakhir, bila berkunjung ke Jalan Surya Kencana, pemirsa bisa mencoba bakso bening. Bakso ini disajikan tanpa sayuran, berbeda dengan bakso yang kerap kita temui di tempat lain. Menu pelengkap bakso ini adalah kue tiaw dan mie kuning telur. Ciri khas bakso ini adalah bakso halusnya yang tidak terlalu besar. Tekstur baksonya tidak lembek, sedikit garing, namun tetap empuk ketika digigit. Rasa dagingnya juga masih terasa di lidah. Seporsi bakso di sini harganya dari Rp15.000 saja. Aduh, jadi makin lapar nih pemirsa. Itulah tadi kuliner khas di Jalan Surya Kencana yang akan memanjakan lidah pemirsa. Selain kulineran, tempat ini juga menyajikan sejarah dan kearifan lokal. Sepanjang jalan terdapat banyak bangunan tua bergaya kolonial yang masih terjaga keasliannya. Pemirsa tak hanya bisa mencicipi makanan enak, tapi juga dapat menikmati sejarah dan tradisi yang pernah ada di jalan ini. Suasana semakin hidup dengan obrolan pelanggan, suara pedagang yang menawarkan dagangan, dan dentingan alat masak yang sibuk bekerja. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Ajak keluarga, teman, atau pasangan kalian untuk menjelajahi sejuta rasa dan keindahan di Jalan Surya Kencana. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan Intips berikutnya. Dan di penghujung acara kami akan hadirkan agenda DPR pada Senin 17 November 2025. Pemirsa, pada jam 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Pariwisata. Yang disusul pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum. Dan tentunya dengan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id melalui kanal YouTube kami dan juga berbagai informasi di dalamnya akan bisa Anda saksikan di sana. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Aktarini pemirsa, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.